Oke, lagu ya Mas Susul. Oke. Labbaik Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitullah, Armina mereka berdana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata lak wal mulk la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua, sehingga di malam ini malam yang penuh dengan berkah insyaallah dan juga rahmat dari Allah SWT.
Ketemu lagi di acara kita yang kita cintai, The Miracle of Rezeki, seri kelima. Dan edisi malam ini adalah edisi spesial dengan tematik kita adalah Leader Talk about atau tentang Armina Daily. Masya Allah. Ketemu lagi dengan saya, Husnul dari Jakarta. Dan insya Allah nanti kita juga dihadiri oleh para top leader sukses dari komunitas Miliarder Berkah. Dan yang paling utama pembicara kita malam ini yang sangat luar biasa, nanti spesial ya. Gestar kita dari Komisaris Utama Armina Daka Group, yaitu Bunda Insinyur Daniel Guril. Dan malam ini spesialnya buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini, Masya Allah, Tabarakallah, di fanpage-nya Pak Juli Irmayanto. Mari kita sama-sama kita bagikan, yang mudah-mudahan ini menjadi tautan ilmu yang sangat berguna untuk banyak orang, manfaat, sehingga ilmu yang disampaikan ini menjadi sebuah sedekah ilmu untuk kita dan menjadi catatan pahala kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan sebelumnya mari sama-sama sobat miliarder yang hadir di malam ini, edisi weekend di malam minggu kita bagikan kita sharingkan, yaitu link ini supaya nanti bisa dilihat banyak orang, dan juga tulis nama, domisili para mitra ataupun para sahabat miliarder yang hadir malam ini, dan kita saling isikan dengan doa-doa, mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan, tidak cuma hanya untuk kebaikan kita, tapi buat orang banyak. Dan malam ini saya tidak sendirian, karena spesial ya, karena ini adalah malam spesial yang akan dihadiri insya Allah sama salah satu komisaris utama kita, ya Bunda Insinyur Daniel Guril. Malam ini saya ditemani sosok wanita yang sangat luar biasa. Nah ini dari bobot orangnya aja sudah sangat luar biasa, orang akan mengenal beliau dengan canda tawanya, bahkan dengan cerewet-cerewetnya, tapi menganginkan ya, atau merindukan. Dan beliau ini juga luar biasa dengan backgroundnya, dulu pernah sebagai mantan kepala perawat, dan juga beliau dengan latar belakang kesederhanaan kehidupannya dengan orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah, beliau pun punya satu persatu impiannya diwujudkan, dan yang terakhir bisa menghaji pluskan kedua orangnya. Dan malam ini sangat luar biasa kita hadirkan dengan kerendahan hati kita sosok wanita yang luar biasa dari Jatinangor, Sumedang, yaitu Teh Haja Onai Suryati. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Husnul, kalau ngomongin bobot saya langsung ketawa. Malam ini spesial. Ini spesial candaan kita malam ini. Akhirnya nanti akan memberikan bobot yang bobot-bobot akhirnya semuanya jadi miliarder. Betul. Kalau ngelihat bobot seperti ini, kira-kira nampak nggak miliardernya? Oh udah, wadahnya udah disiapin nih Teh. Dari bobotnya, belakang backgroundnya, bahkan di belakang itu kan ada kincir angin, juga ada bunga-bunga. Ini kayaknya udah bobotnya udah. Iya, karena kalau miliarder tuh hatinya pasti senang, bahagia, keliling dunia, menjadi manfaat buat banyak orang. Seperti itu ya, Teh ya. Iya, itulah yang berubah. Memang itulah yang berubah. Yang berubah bagi diri saya dulunya ya jarang saya memberikan senyuman-senyuman tuh ya, soalnya hidup saya penuh dengan kesulitan, karena ucapan dan doanya sulit, tapi hari ini mudah-mudahan nih yang merasa bahagia, semuanya bahagia, akhirnya rezeki akan datang sendiri, duduk diam rezeki datang sendiri gitu. Amin ya rabbal alamin. Iya, dan sahabatku sekalian, saya sangat bangga sekali karena malam ini saya mendampingi seorang laki-laki yang ganteng. Mak siap-siap nih ya. Beliau seorang artis, seorang pernah main sinetron, kemudian bintang iklan, dan luar biasanya saat ini menjadi peraih reward dari Armina Daily. Luar biasa ya. Selamat Mas Husnul, sangat membanggakan ya. Ya. Dan Mas Husnul nih tadi saya dengar kabarnya malam ini langsung ada komisaris utama. Betul. Insya Allah Teh. Saya jadi langsung deg-degan ini. Saya jadi deg-degan. Nanti ada speechless juga nih. Dilihatin ngobrol-ngobrol kita itu nggak boleh sembarangan nih. Makanya ngobrol-ngobrol langsung jadi miliarder ya. Betul. Tapi insya Allah malam ini obrolan kita sangat mengasihkan, karena malam ini di malam minggu banyak yang dinanti oleh para mitra dari bisnis Armina Daily, dan juga di komunitas Miliarder Berkah ini kan harapan kita adalah sosok beliau ini salah satu yang menjadi inspiratif buat kita, karena memang beliau ini, saya pribadi juga alhamdulillah ya, sosok beliau ini juga inspirasi buat saya. Idolakan ya, jadi idola kita semua ya Mas Husnul ya. Betul sekali Teh. Dan tentunya nih malam ini pun ya, sebelum ke beliau seorang triliuner, kita hadirkan para miliardernya dulu. Betul. Ya Mas Husnul ya, orang-orang yang akan terus menginspirasi, yang akan memotivasi. Di antaranya saya akan sebutkan satu persatu, tapi nanti kita panggil satu-satu dulu. Tapi saya akan sebutkan satu persatu ya.
Yang akan hadir nih Mas Husnul, beliau seorang guru, coba. Guru ajaib kalau bagi saya. Sekarang guru miliarder. Beliau dulunya guru biasa-biasa saja, tapi luar biasa setelah bergabung di sini menjadi peraih reward di Armina Daily dengan nih total rezeki yang sudah didapat itu sudah hampir 2 miliar. Coba Mas Husnul. Keren kan sahabatku sekalian? Keren. Makanya bagikan acara ini, kita akan belajar dari orang-orang yang sangat luar biasa. Yang kedua Mas Husnul ada siapa coba? Nah, ini juga salah satu inspirasi buat saya nih, jauh juga ya dari kota Pekanbaru Teh. Karena beliau ini dengan latar belakang juga, beliau dulu pernah menjadi seorang wartawati, ya sama-sama di dunia broadcast bersama seperti saya. Dan alhamdulillah beliau pun juga alhamdulillah ini yang sangat luar biasa. Reward pun juga apresiasi yang sampaikan itu capai udah luar biasa. Sudah mencapai hampir miliaran rupiah Teh. Nanti kita hadirkan beliau dari kota Hadirkan Pekanbaru. ya. Pokoknya kita sekarang Yaitu sudah betul ada biar Bu bertanya-tanya Andin ya, siapa, nanti ya. siapa ya gitu ya. Betul. Oke, Selanjutnya, tambah lagi Teh, akan silakan. hadir. Yang hadir lagi seorang Ya. perawat. Perawat coba, perawat miliarder Ah. sekarang kan merawat reward Armina Daily ya, biar tembus, biar semua nih KMB 1000 miliarder Amin. lahir di tahun ini ya dirawat nih Ya. oleh seorang ibu yang kalau dari peta sih nggak kelihatan sih ya kayaknya kota kecil ya, tapi luar biasa betul. beliau peraih reward terbesar juga di kota Gresik, Gresik ya. Beliau nanti akan mengupas bagaimana sih caranya agar kita bisa lebih cepat lagi menjalankan bisnis ini lewat media sosial online. Wah, Gitu itu maksudnya. jagonya beliau ya. Iya. Insya Allah kita Pokoknya juga malam banyak ini belajar jago-jagonya beliau. kita keluarin ya. Tambah lagi Mas Betul. Husnul. Oke, dan satu lagi nih, ini ya sosok sangat luar biasa, idola mama ini biasanya nih, yang terakhir kita tampilkan biasanya. Iya. Karena iya. beliau pun alhamdulillah ternyata kalau saya mungkin kalau kayak Bu Andin mungkin taunya fansnya di TV-TV, tapi kalau beliau ini khusus memang ada di TV 13 dan Sakti TV ini, bahkan idolanya pun Masya Allah, tabarakallah, ini selalu dinantikan penampilan beliau karena dengan candaan-candaan yang memang masuk akal dan itu juga inspiratif. Ada juga nih dari Kota Madiun, ini Kota Pejuang, nih Kota Satria, dari yaitu sudah ada Pak Harun Ar-Rasyid. Oke, ya jadi sahabatku sekalian, makin Ya. keren kan? Siapa yang mau dihadirkan? Untuk itu maksudnya kembali saya bilang nih, ini dikit-dikit lagi nyampe 500 nih yang nonton di Amin. Facebook Terus, ya. speednya Tolong jalan, ya. dibagikan, sahabatku, dibagikan saja di bawah kiri bawah ada tulisan bagikan ketika ada tulisan posting, klik postingnya ditulis. Misalkan Betul. menuju 1000 miliarder tahun ini karena tulisan Bapak Ibu sekalian itu adalah doa dan yang dibagikan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Dan Gitu ya, malam Mas ini Husnul? Teh, Mas Husnul, oke Betul. langsung aja kita panggilkan biar teman-teman nih yang sudah greget pengen belajar nih, pengen lari nih, pengen benar-benar Betul. kencang nih, pokoknya 11 Desember harus jadi peraih reward dan menandai. Nah, gimana caranya? amin. Malam ini kuncinya nih. Ya maksudnya belajar dari seseorang yang sangat luar biasa, sahabatku sekalian. Beliau dulunya biasa-biasa saja. Yang merasa kayaknya ini bisnis bisa nggak ya? Belum fokus juga, tapi belum fokus juga udah dapat reward ke luar negeri Mas Husnul. Tapi Betul. ternyata ketika beliau sudah fokus, alhamdulillah setiap hari bikin tor. Betul. Kemudian rewardnya tembus terus. Gajiannya Betul. itu per bulan itu minimal 50 juta. Coba. Masya Allah. Income-nya udah hampir 2 miliar kita hadirkan. Seseorang yang sangat luar biasa, Ibu Hajah Fitri Nursita Dewi. Atau Miss Dewi ya dari Kota Assalamualaikum, Miss Dewi. Assalamualaikum. Salam, Teh Oneng, Mas Husnul. Selamat Aduh, makin bersinar saja nih ya Bu Guru kita ya. Keren pokoknya. Saya senang. Dengan gerakan-gerakan Miss Dewi itu saya senang karena beliau memperlihatkan bagaimana sih caranya membantu banyak orang. Nah ini Miss Dewi yang mungkin ingin kami minta dari Miss Dewi. Tipsnya apa sih gitu yang membuat Miss Dewi kok mau melakukan semuanya dan tidak untuk sendiri tapi untuk umat. Nah, malam inilah Miss Dewi boleh disampaikan untuk kami semua dari komunitas Miliarder Berkah. Ya Allah, terima kasih Teh Oneng, Mas Husnul atas kesempatannya malam hari ini. Malam minggu, insya Allah menjadi malam minggu yang berkah untuk kita semuanya ya. Para komunitas Miliarder Berkah, leader-leader semuanya yang ngumpul, menyatukan energi malam hari ini. Bapak Ibu, sahabat miliarder semuanya, mohon izinnya dari saya, dari Kota Kendal yang malam hari ini cerah. Sebenarnya kalau bicara saat ini gitu ya, itu nggak nyangka banget kalau saya saat ini sampai di titik ini gitu. Karena 2,5 tahun yang lalu
ketika saya bertemu dengan bisnis ini, memang betul tadi kata Bu Oneng, saya nggak ngerti apa-apa, bahkan saya nol besar. Tapi itulah kuasa Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan sosok mentor yang luar biasa 2,5 tahun yang lalu. Beliau yang berperan dari awal, dari saya nol besar dengan bisnis networking ini, yang akhirnya saya bisa sampai ke titik ini. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kami semuanya, para murid-muridnya, untuk sering-sering silaturahim, di mana ternyata silaturahim itu adalah membuat kita semakin, insya Allah semakin banyak saudaranya, semakin banyak rezekinya, seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu, 2,5 tahun yang lalu gajian saya masih kecil-kecil gitu ya, belum sampai 50 juta per bulan gitu. Tapi saat itu saya nggak menyerah untuk berhenti di tengah jalan atau merasa bahwa ini kok gajian kecil banget sih gitu kan, mana cukup untuk operasional, mana cukup untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Saya nggak pernah berpikir seperti itu gitu. Saya tetap bergerak, saya tetap berjuang, bahkan saya berlari ketika saya sudah menemukan mentor gitu. Yang akhirnya mentor itu membuat saya tuh yakin banget dengan usaha ini. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian berjalan, sepulang saya haji waktu itu, mulai saya bisa merasakan gajian di atas 1 juta saat itu. Dan rasa syukur yang kami miliki saat itu, akhirnya saya bisa menduplikasi mentor, yuk sering-sering kita melakukan silaturahim gitu. Kemudian Bapak Ibu, yang mentor ajarkan kepada kita adalah ta'awun. Bagaimana ta'awun ini kita aplikasikan kepada banyak leader, banyak mitra, yang akhirnya kita semuanya bisa kerjasama. Bahkan sekarang Bapak Ibu bisa melihat bagaimana leader di KMB ini, di komunitas ini, kita saling kerjasama, kita saling berta'awun, kita saling bantu, kita saling support gitu. Masya Allah, dan saya bersyukur bertemu dengan KMB ini melalui wasilah mentor yang menyatukan kami semuanya, yang akhirnya saat ini walaupun fisiknya mentor tidak membersamai kita, tapi energi beliau dan apa yang beliau tinggalkan untuk kami, ilmu-ilmunya, bahkan persatuan ini dengan leader yang lainnya, itu membuat kami semakin, insya Allah semakin semangat untuk melanjutkan perjuangan beliau. Bapak Ibu, tidak hanya silaturahim, tidak hanya ta'awun, tetapi kita di sini diajarkan oleh mentor untuk selalu saling memuliakan banyak orang. Memuliakan orang-orang di sekitar kita, memuliakan orang tua kita, memuliakan suami istri kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang benci dengan kita, merasa punya rasa yang tidak suka dengan kita, itu harus dimuliakan, kata mentor. Alhamdulillah, pelan-pelan kami mengikuti apa yang beliau ajarkan. Kemudian Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Ternyata rezeki itu datang kepada orang yang hatinya bersih, suci, mulia, dan memuliakan orang lain. Dan kemudian Bapak Ibu, selain silaturahim, ta'awun, memuliakan, apa yang kita capai adalah harapannya kita jaya bersama-sama. Di KMB ini semuanya kita menang bersama, berjuang bersama, dan insya Allah naik panggung kemenangan bersama-sama. Itu Teh Oneng yang akhirnya mengantarkan kami semuanya, para leader-leader di grup Miss Deo ini sekarang sudah lahir 16 peraih reward, mulai dari 5 juta sampai 197 juta. Masya Allah, luar biasa ya Mas Husnul. Miss Deo, ya saya juga akhirnya agak terenyuh juga kalau Miss Deo cerita tentang mentor. Inilah warisan beliau, ilmu yang tidak pernah surut. Pasti akan kita teruskan perjuangan beliau, cita-cita beliau untuk melahirkan 1.000 miliarder Mas Husnul yang akan lahir di tahun ini. Dan luar biasa Mas Husnul, Miss Deo ini sangat keren. Ini melahirkan dalam waktu belum sampai 6 bulan loh Mas Husnul, sudah 16 peraih reward. Doakan kami juga dong Miss Deo, doakan kami semua KMB bisa seperti Miss Deo melahirkan orang-orang hebat, melahirkan peraih reward di Armina Daily. Itu Mas Husnul, gimana Mas Husnul? Iya, Masya Allah ya. Tadi kalau dengar cerita juga dari Miss Deo ini sangat menginspiratif ketika beliau pun ternyata ya mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh mentor kita. Salah satu ilmunya adalah STMJ, silaturahmi, ta'awun, memuliakan, dan jaya bersama. Insya Allah mudah-mudahan
ini akan menyerap nih. Biasanya kalau teman-teman semua yang sudah mempelajari atau dapat ilmunya langsung dari mental miliarder kita, insya Allah ini akan membawa perubahan dalam diri. Biasanya dari Amin. sikapnya, karakternya, bahkan Ya. mungkin orang yang selama ini agak sedikit membatasi atau membuat dirinya tidak membuka diri, tapi ketika sudah tahu ilmunya, wah ini yang sangat luar biasa. Disampaikan oleh mentor miliarder kita, rezeki itu akan datang menghampiri kita semua, dan alam semesta ini juga akan Iya, mendukung. amin. Dan Mas Husnul, semoga ini menjadi amal sang mentor ya untuk Amin, di amin, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Amin. saya yakin ruhnya ada di sini membersamai kita, dan Insyaallah. saya pun yakin bahagia dengan gerakan-gerakan kita yang terus berjuang. Ya, terima kasih Miss Del untuk hari ini, teman-temanku, sahabatku sekalian, KMB yang sangat luar biasa. Itulah pesan dari seorang guru miliarder, bahwa kita tetap harus tegakkan konsep STMJ, silaturahim, ta'awun, saling bantu, memuliakan, dan jaya bersama. Ketika itu ditegakkan, yakin rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Itu Mas Husnul. Iya, Oke, Teh. saya masih pengen dong tambahan ilmu lagi. Mas Husnul Boleh boleh satu dong lagi, diundang Teh. lagi. Ya. Nah, ini sosok yang luar biasa ya. Tadi saya panggilkan beliau pun dari Kota Pekanbaru. Dengan kesibukannya sangat luar biasa, bahkan di sela-sela ya tugasnya yang mendampingi suami ya ke berbagai daerah, karena suami beliau pun juga alhamdulillah diberikan amanah gitu ya untuk memimpin daerahnya. Dan juga ini sosok yang sangat luar biasa ketika beliau menyampaikan impiannya. Yang saya tahu beliau ini ternyata Masya Allah Barakallah dengan prestasi di bisnis networking sebelumnya, beliau pun alhamdulillah bisa mendirikan sebuah masjid dari tanah yang beliau bangun, dan masjid ini insya Allah menjadi yang banyak digunakan oleh masyarakat di sana ya, di insya Allah di Pekanbaru. Dan tanpa pikir banyak lagi, kita akan hadirkan sosok, kita akan kulik nih kepada beliau nih, bagaimana kok bisa sih seorang wartawati kok berubah menjadi seorang miliarder. Pasti ada kekuatan mental yang sangat besar di dalam dirinya yang memotivasinya. Kita hadirkan yaitu Ibu Andin dari Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam Mas Husnul, Teh Masya Oneng. Allah. Bu Andin sehat ya di Kota Pekanbaru ya semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dan cuaca aman lah. Masya Allah. Ya Bu Andin, ini tema kita kan Leader Talks nih. Malam ini bahas tentang Armina Daily. Tapi kan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana kita bisa meraih kesuksesan itu, pasti ada ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh mentor-mentor kita. Nah ini bicara soal tadi nih, Bu Andin berubah ya dari profesi sebelumnya sekarang menjadi seorang pebisnis networking syariah, dan bahkan ini kan pasti memerlukan mental atau sikap seorang miliarder itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Bu Andin sehingga kita semua malam ini yang hadir insya Allah nih kita siap melahap ilmunya dan siap mewadahnya untuk menjadi seorang miliarder sejati seperti apa. Silakan Bu Andin. Iya Mas Husnul dan juga teman-teman semua, terutama sahabat-sahabat miliarder yang sudah ada di FB. Ini agak deg-degan juga nih bilangin kan kita menuju 1000 miliarder ya. Betul. Nah, salah satu ilmu yang saya ingat dari Pak Juli adalah bagaimana bermental miliarder ya. Nah, yang penting itu jangan lihat miliaran uangnya dulu, tapi lihat kalau kita sudah bermental miliarder, insya Allah rezekinya datang sendiri. Nah, Pak Juli itu menerangkan kalau kita itu harus punya 7 mental miliarder tuh. Yang pertama adalah memberi. Jadi bukan meminta. Jadi kalau kita sudah banyak memberi, nah itu insya Allah kita mentalnya sudah miliarder. Kemudian banyak menolong, kemudian banyak bersyukur, kemudian produktif. Jadi seperti Miss Dev tadi ya, lihat seminarnya hampir tiap hari. Kemudian teman-teman Pak Ringga, Pak Harun, itu teman-teman Teh Oneng juga semuanya kan produktif. Itu kan nampak mental miliardernya. Nah, yang paling yang sering saya lihat kenapa teman-teman belum pada tahapan bisa mendekati misalnya mencapai reward itu biasanya karena tertubruk yang namanya mental jutawan. Kalau dulu kita kan sebutnya mental miskiner, tapi karena kita sudah merubah kata-kata kita menjadi kata-kata positif kan kita tinggalkan itu menjadi mental jutawan. Kenapa? Teman-teman kalau masih BEJ gitu, blame, menyalahkan orang lain, kemudian excuse, permisi dengan segala. Misalnya kita nggak bisa ini, nggak ada handphone yang canggih, kemudian
nggak bisa begini. Nah, itu excuse namanya. Excuse. Kemudian justice, Justify, melakukan ya. penghakiman. Nah, itu Justifies. biasanya Iya, yang bikin menghambat Teh Oneng. Jadi itu yang membuat iya. kalau kita bersyukur ya, apalagi sekarang nggak bisa offline, bisa online ya, nggak Betul. bisa Ya. Zoom, ada seminar WA, ada Hmm. seminar YouTube, ada seminar FB, itu selalu ada cara gitu. Tapi kalau kita bawaan yang lu leaderku jauh, ya udah. jadi problem gitu. Kemudian produknya katanya stokis nggak ada di sini. Nah, akan jadi semua bisa jadi alasan, dan alasan semuanya benar gitu. Nah, tapi Iya. kalau kita semua mau sama-sama bersyukur, kemudian mau saling tolong menolong tadi seperti yang disebutkan Tahu ya. Iya. STMJ. Nah, insya Allah itu gampang banget jadi miliarder. Minimal nih Teh Oneng sama Mas Husnul, Iya. kita sudah punya mental miliarder. Mental Minimal miliarder. di tahun 2020 ini kita sudah jadi orang Amin. yang menjadi Mental. miliarder secara mental, dan itu sangat Amin. penting Ya Indonesia gitu. Allah. Kalau kita bisa menularkan, nggak ada lagi orang Indonesia yang tukang keluh, nggak ada yang BEJ. Insya Allah Betul. Iya. Indonesia jadi aman, dan kita Amin. bisa sama-sama grow up, dan bersama Armina Daily membuat Masya Allah. Indonesia lebih baik. Begitu Mas Betul. Husnul, Teh Oneng. Luar Iya, Bu biasa, ya. Andi. Mas Husnul, gini nih Ya. Bu Andin, berarti kalau begitu, boleh saya ambil nih pembicaraan dengan Bu Andin ini ya, berarti seorang miliarder itu, berarti harus siapin wadahnya dulu dong kalau begitu. Jadi nggak Iya, akan benar. tiba-tiba si uang miliar datang sendiri kalau kitanya belum siap gitu mungkin Bu Andin. Iya benar. Jadi kalau kita mau ngambil emas nih, ya ngambil emas, kita nggak mungkin ngambil emasnya dulu karena kita nggak mungkin bawa banyak gitu ya. Tapi kalau kita siapin wadahnya dulu kan tinggal ngampung Betul. aja tuh. Nah, berarti siapkan mentalnya miliarder, dan miliarder itu kan di dalam hati. Dan saya ilmu yang Pak Juli ajarkan itu tuh ilmu rangkuman dari ilmu-ilmu hebat. Nih misalnya nih Wow, kelihatan ya. Spirit. Nah, Ya. kelihatan, ini kelihatan. Benar. ya buku yang juga menceritakan sama seperti yang diajarkan oleh Pak Juli. Everything mulai dari hati kita. Kalau kita siap jadi bermental miliarder, insya Allah kejadian gitu, nggak pakai lama. Betul. Jadi ingat nih iya. Teh Oneng. Jadi Iya, ingat iya. nih Bu Andin ya. Bapak pernah mengajarkan gini, toh nggak ada salahnya kok kita bermental miliarder. Ini juga gratis, nggak perlu bayar. Yang penting kita mengupgrade aja kualitas diri kita dari mental kita, terus kita lakukan dengan pekerjaan bisnis kita dengan hati, dengan cinta. Insya Allah itu akan mempermudah nih. Bahkan alam semesta pun akan mendukung siap untuk menjadi miliarder. Ini sangat luar biasa ilmu berarti dari Bu cinta Andin. nih, Mas Husnul. Ya. Nih kita Ya. mencintai. Saya mulai enak nih. Berarti nih kalau kita ingin punya mental miliarder tadi, kalau mental miliarder kan berarti kan tidak mau ngeluh kan tadi kata Bu Andin. Betul. Ada betul. orang yang memang belum gabung ya senyum saja gitu kan, kata Mister tadi dia bilang kita harus memuliakan, karena kita yang memuliakan orang lain rezeki itu akan datang gitu kan Mas Husnul. Berarti ketika kita ingin nih punya mental yang seperti itu, berarti kita ingin harus mencintai dulu dong, mencintai perusahaannya dulu. Jadi kalau ketika kita sudah cinta, ya orang mau ngomong apapun terserah. Karep musik Betul. penting aku cinta Armina Daily. Gitu mungkin Bu Andin gimana nih kita Betul. kalau saya cerita tentang hal itu menurut Bu Andin? Ya, yang penting pertama tentu mencintai perusahaan, kemudian mencintai komunitas ini, mencintai mitra-mitra, dan kemudian tentu mencintai produknya. Selalu nge-rate coffee, Asia Pro, dan Daily Scoop. Asik. Gitu. Jadi biar Ya, tetap sehat. Pokoknya cinta itu yang bisa membuat kita terus bersama ya, Teh Betul. Oneng. Jadi Iya, kita tetap bisa melanjutkan estafet dari Pak Juli. Kita ingin melahirkan 1000 miliarder, insya Allah kejadian, karena kita selalu bersama bergandengan tangan, dan itu tidak saja Amin. oleh para leader, juga dengan manajemen. Sampai malam ini juga Bunda Guril, ownernya, bisa hadir bersama-sama kita. Masya Alhamdulillah. Allah. Semakin keren aja nih ya teman-teman leader kita. Ya Bu Andin, luar biasa ilmu malam ini, bahwa sebagai saya ambil nih dari merahnya, dari benang merahnya dari Bu Andin, bahwa teman-teman sekalian ketika kita ingin mendapatkan rezeki miliaran, siapkan dulu wadahnya. Jadi yang tadi wadah rezekinya itu jadi wadah mentalnya juga, wadah ilmunya juga. Kalau sudah siap dengan wadahnya itu, Mas Husnul, miliar, 1 miliar nih minimal tahun ini akan masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Amin ya Allah ya Bang. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih Bu Andin untuk malam ini. Semoga Allah muliakan dan Allah bahagiakan Bu Andin dan keluarga.
Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya nih Teh, ini siapa yang Ya. perlu kita hadir? Ya, Oke, karena saya akan perbincangan kita hadirkan sebelum sejawat ada saya, Ya, sejawat saya. boleh. Sejawat saya dulu ya. Beliau dulu adalah seorang perawat yang menggeluti bisnis online. Pernah terpuruk, Mas Husnul. Pernah bangkrut, itu nama juga bisnisnya, kadang Iya, kadang bisa. naik, kadang turun Betul. gitu ya. Ya, dunia berputar. Jadi kalau lagi turun nanti akan naik lagi, tenang aja. Saat ini pun yang sedang dalam kondisi kurang nyaman, nanti akan nyaman, insya Allah. Beliau nih sudah apa ya? Kalau saya ngelihatnya keren banget di dunia online-nya. Sehingga saya pun banyak belajar dari beliau, termasuk bagaimana mengelola Facebook saya, mengelola WhatsApp saya. Tapi ini teman-teman kan tidak hanya saya saja kan yang ingin belajar, semua KMB ingin belajar di seluruh dunia ini. Saya akan hadirkan seorang peraih reward. Rewardnya udah besar banget, Mas Husnul. Udah Iya, hampir betul, 300 juta ya, lebih dari 300 juta yang saya tahu. Rewardnya pun di bawah pun udah banyak. Dan beliau nih rezekinya sudah lebih dari 2,5 miliar. Kita hadirkan Amin. Ibu Alhamdulillah. Novi Maria Ulfa. Ya. Assalamualaikum. Teh Oneng, Mas Raka. Waalaikumsalam warahmatuh. Aduh, Bu Novi. Masih ingat nyuntik, Bu? Udah Senyap lupa. dulu, Bu. Terus ya, jadi udah lupa. Soalnya kadang ya itulah karena sudah lama ya, kita sih ingat ilmunya, cuman untuk terampilnya mungkin Bu Novi ya. Sekarang kita mudah-mudahan terampilnya di KMB 1000 miliarder saja. Insya Allah akan tetap memberkahi banyak orang, dan saya pun ya doakan semua perawat Indonesia semakin sukses dan berjaya. Ya Bu Novi, malam ini kami tadi udah disampaikan oleh Ibu Andin tentang bagaimana Andin, sih wadahnya Miss dulu. Dewi, ya, Kan betul. Miss Deo sudah nyampaikan kekuatannya dulu dong, STM jadi dikuatkan. Nah, kita butuh ilmunya juga dong untuk jadi seorang miliarder. Di antaranya ya ketika menyampaikan kami agak-agak kurang begitu pintar di dunia online. Bu Novi, Atau boleh dong marketingnya ya. di-sharingkan malam ini, izin? Ya, sebenarnya saya hanya belajar dari mentor miliarder kita ya. Mentor miliarder kita kan mengajarkan dalam kita menjalankan bisnis apapun ya, terutama bisnis syariah miliarder ini, baik cara online maupun cara offline, itu yaitu dengan SIS ya. S yang pertama adalah syukur. Jadi dimulai dari syukur dulu. Syukur misalnya teman-teman yang sudah daftar berada di komunitas miliarder berkah. Syukur di mana teman-teman punya keluarga baru yang saling mengingatkan untuk tujuan mulia kita, sama-sama ke tanah suci, sama-sama bisa umroh haji, sama-sama bisa jadi miliarder. Dan kemudian adalah syukur karena kita diberikan potensi luar biasa dari Allah, yang alhamdulillah potensi itu dipertemukan dengan komunitas ini gitu ya, dipertemukan dengan perusahaan syariah ini. Insya Allah bismillah potensi itu akan terus meningkat sehingga menjadi jalan cepat ya, usaha ini menjadi kendaraan terbaik dan tercepat untuk kita mencapai 1000 miliarder. Jadi awal harus syukur. Ketika ditolak, ketika posting nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, ya harus disyukuri gitu. Ketika menemui hambatan, halangan, rintangan, tantangan, persoalan, semua harus dengan syukur. Karena ketika dengan syukur, insya Allah nanti Allah yang akan memberikan jalannya kemudahan untuk kita semua. Jadi dimulai dengan syukur. Kemudian adalah ikhlas, artinya yang kita lakukan harus atas ridha Allah. Niatkan karena untuk meraih ridha Allah, niatkan untuk menjadi amal jariah kita. Contoh nih, saat ini Teh Oneng, Mas Raka kan sekarang ada live nih ya. Ini kan sesuatu yang manfaat. Apalagi di era media sosial, di era digital saat ini, kita untuk menyampaikan kebaikan, untuk silaturahim nggak perlu one by one. Gitu. Kita bisa nyebarkan, maka bisa share, bisa nobar gitu ya, sama-sama dengan teman saudara gitu. Insya Allah itu ketika kita niatkan untuk ridho Allah, insya Allah juga akan menjadi amal jariah kita berbagi kebaikan. Karena barang siapa berbagi kebaikan, maka pahalanya orang yang melakukan itu juga akan mengalir ke kita. Coba bayangkan, ada satu orang nge-share, terus orang itu melihat. Setelah melihat, akhirnya dia terketuk pengen daftar melalui wasilah teman-teman. Kemudian orang itu bisa sampai ke tanah suci. Masya Allah, ketika di tanah suci mereka berdoa gitu ya, pasti ada nama kita sebagai wasilahnya akan disebut. Dan itu akan menjadi tabungan, timbangan amal yang
bertambah ketika di padang mahsyar. Itu yang nilai yang Masya Allah gitu, pahalanya terus menerus. Itu kenapa saya lihat mentor miliarder kita gitu ya, Bismillah, bahagia di sana, tenang gitu, karena amal jariahnya luar biasa banyak. Kita sudah melakukan ilmu-ilmu beliau, bahkan kita menjadi wasilah banyak orang, itu pun juga dari ilmu beliau. Itu tabungan pahala yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Jadi ilmu online itu tidak bisa dibangun hanya dalam waktu semalam. Ya, usaha apapun itu nggak bisa dibangun dengan instan. Semua melalui proses. Sabar bukan berarti kita lambat, kata mentor kita Bunda Inggris ya. Sabar itu artinya kita bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, sabar dalam berproses. Yang penting apa? Kita sudah tahu garis finishnya. Mentor kita sudah berusaha ke kita memperjuangkan bagaimana kita bisa tahu ini loh, peluangnya dahsyat gitu. Hanya dalam waktu 5 bulan, beliau mencapai 1 miliar lebih. Ya, kalau dengan Bunda Inggris bisa 1 miliar lebih. Belum lagi pendapatan. Yuk, ini garis finish yang memang belum finish, tapi ini bisa kita jadikan gambaran bahwa beliau sudah nyampe. Selama kita bertahan, selama kita tidak berhenti, maka kita akan juga sampai. Itu pun yang saya lakukan dulu. Saya dulu masih 70.000 gitu Teh Oneng. Waktu itu saya undang, saya ingat kemudian berapa bulan jadi naik 4 juta. Saya undang Bunda Inggris dan Pak Juli ke Surabaya. Waktu itu beliau menunjukkan pendapatannya gitu ya, print out bonusnya gitu ya, rekeningnya beliau mencapai 40 juta. Saya waktu itu masih 4 juta. Saya dalam hati ya Allah gitu. Kapan saya bisa seperti beliau? Ternyata nggak nyadar gitu. Saya lakukan saja dengan sabar, dengan syukur, dengan ikhlas. Alhamdulillah hanya 2,5 tahun bisa di titik itu, bahkan lebih. Jadi artinya teman-teman yakini bahwa garis finish itu ada. Maka jangan pernah berhenti. Nggak bisa berlari jalan, nggak bisa jalan merangkak. Saya nggak bisa online, nggak apa-apa. Lakukan sebisanya teman-teman semua. Kekuatannya apa? Offline boleh lakukan. Yang penting di tengah pandemi ini harus waspada ya. Tapi jangan lupa tetap mau belajar. Karena pohon yang cepat matang itu buah yang merasa ini ya cepat matang itu biasanya cepat busuk. Sama dengan kita. Kalau kita udah merasa berhenti untuk belajar, maka kita lama-lama juga tidak akan berkembang. Yang penting terus saja belajar sebisanya sambil libatkan Allah. Bismillah, Allah nanti akan berikan petunjuk, berikan kemudahan, dipertemukan dengan orang-orang yang nanti akan membantu ya. Sudah ada leader-leader yang hebat yang membantu kita, mentor miliarder. Insya Allah kita bisa sukses menjadi bagian dari 1.000 miliarder. Begitu, Teh Oneng. Masya Allah, Mas Husnul, ditambah lagi nih. Kalau saya bilang ini marketing spiritual, Mas Husnul, sahabatku. Betul. Karena ternyata apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak melibatkan Allah, itulah. Ya, ketika kita melibatkan Allah, kata Bonopi, apapun yang kita minta, insya Allah pasti akan Allah beri. Yang penting berproses terus. Saya juga dulu Bonopi pernah. Saya bikin status, nggak ada yang like gitu kan, nggak ada yang komen apalagi, ngebagiin nggak ada, kadang dongkol juga, berarti itu salah ya Bu Napi ya, gimana ini malas. Sabar. Berarti salah ya itu ya Bu Napi. Iya, jadi memang kalau dalam online itu, kalau yang mudahnya nih pemula gitu ya, diingat kayak kita PDKT aja ke pacar, ya, ke pacar, cari perhatian. Cari perhatian dan kasih perhatian. Udah itu. Cari perhatian dengan cara apa? Posting yang bagus-bagus, posting yang positif, posting yang motivasi. Kasih perhatian apa? Dengan membangun silaturahim. Online pun butuh silaturahim. Jangan hanya kita menuntut di like, tapi kita juga like, banyak inbox, banyak komen yang positif ke akun orang lain ya, yang mungkin bisa diajak sevisi dengan kita. Insya Allah ketika sudah kita lakukan dua itu, cari perhatian dan beri perhatian, insya Allah silaturahim akan terjalin, trust akan terbentuk, sehingga bismillah mereka akan menjadi mitra-mitra berlian di jalur-jalur kita.
kita. Begitu. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Amin. Berarti Mas Husnul saya kemarin ingin di-like, tapi saya nggak mau nge-like orang gitu. Saya egois ya. Sudah saya mau berubah dan sekarang saya setiap posting nih sahabat miliarder, sahabat KMB, saya akan selalu bicara Bismillahirrahmanirrahim. Semoga postingan ini menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang gitu Mas Husnul ya. Ya Bu Nopi, luar biasa ilmunya malam ini. Ini mengingatkan kami kembali bahwa ketika melakukan sesuatu, tolong ingat kita bergerak, kita melakukan apapun itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semoga reward Bu Nopi lekas beres nih yang 917 jutanya. Amin. Amin. Kemudian lili dari bawahnya pun akan semakin banyak yang menjadi peraih reward di Armina Daily. Iya. Oke. Ya Teh ini sangat luar biasa ya Teh ya. Iya. Maksudnya kan masih punya nih yang biasa mak. Idola yang gemes-gemes gitu. Gemes. Itu udah ciri khas tuh gemes gitu ya. Iya gitu. Oke Teh, selanjutnya nih teman-teman semua yang hari ini membagikan tayangan kita, sudah ada sekitar hampir 700-an yang sudah menonton tayangan kita. Wow, 700 ada siapa saja nih? Ya, ini yang sudah hadir Teh, Masya Allah, nih banyak banget. Ini selalu jalan terus nih. Ada Bu Endang Karmita, Ibu Nelly, ada juga Ibu Umi, juga ada Bu Munawaro, ada Bu Bundit ya. Bu Bundit dari Ambon ya, kalau nggak salah ya, Bu Bundit ya. Iya. Ada Mas Roy Putra Lau, ada Bu Soima, Pak Didin Saipudin. Wah ini kayaknya Pak Didin sambil jualan somai nih, Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, tuh kan saking ya. Terus senangnya. ada Bu Mas Roro, juga ada Bu Aryani, Pak Cecep, ada Mbak Sri Hermiati ya dari Jember Pamekasan ya Teh ya. Ada Bu Fitri Laila, Bu Tati dari Pontianak juga sudah hadir. Jadi ini berbagai negara. Provinsi di Indonesia semuanya. Ya itulah. Tadi dari Hongkong ada. Dari Hongkong juga ada. Dari Hongkong juga ada. Betul. Saya tiba-tiba ngomong berbagai negara itu bisa doa Mas Husnul nanti menduniakan Armina Daily. Amin. Oke Teh, nah selanjutnya nanti kita katakan sosok yang luar biasa. Karena beliau pun juga menjadi inspirasi buat teman-teman mitra-mitra semua di komunitas Miliarder Berkah. Ketika beliau pun ya dengan rendah hatinya ingin membagikan bagaimana kalau beliau ini ternyata adalah salah satunya mengikuti arahan dari mentor miliarder kita. Karena yang kita tahu beliau pun dulu pernah mulai itu dari zero from to hero. Artinya beliau pernah mengalami proses-proses kesulitannya, kesusahannya, bahkan dalam bisnisnya pun sampai ya beliau pun juga ada sedikit bukan masalah ya, tapi memang sebuah tantangan beliau yang mereka harus hadapi dan beliau pun sekarang sudah sukses menjadi seorang miliarder. Kita hadirkan dari kota, ini jagoan ini, dari kota Madiun ya, ini yang sudah hadir, sudah siap. Kita hadirkan langsung saja Teh, yaitu Pak Harun Ar-Rosyid dari kota Madiun. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas artis dan makin muda aja nih Bapak kita. Alhamdulillah ini karena wasilah minum red coffee. Kemudian pakai sabun berasnya. Selalu ada dong. Kopi merah. Kopi merah. Menjadi hidup sukses kayak berkah. Amin. Ya Allah. Mas Husnul semakin pengen belajar lagi nih. Ayo dong gimana nih biar Pak Harun cerita nih Mas Husnul, saya sudah biasa mewakili mak-mak. Betul nih Pak Harun. Ini kayaknya kita perlu tahu juga nih ilmu yang lain yang seperti diajarkan oleh mentor miliarder kita. Karena memang penting sekali ketika kan biasanya kalau mengikuti cara paling gampang adalah ketika kita pengen sukses, ikuti saja orang yang sudah sukses. Cara kerjanya, bahkan mungkin kita lihat perilakunya, bahkan kita lihat bagaimana ya. Saya kadang suka lihat cara makan Bapak tuh cepat dan sebagainya. Kayak duplikasi seperti itu Pak Harun. Nah Pak Harun boleh dikasih tahu nih ada ilmu apa lagi nih yang biar kira-kira biar teman-teman semua para sobat miliarder kita yang nonton tayangan kita ini sehingga bisa mengikuti seperti mentor miliarder kita dan juga para top media sukses yang ada di Bisa Media ini sukses lebih cepat. Boleh Pak Harun dibagikan ilmunya? Silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Raka dan Teh Oneng ya. Sedikit kita cerita awal dulu ya. Dulu awal bergabung Armina Daily itu jujur saya nggak percaya loh Mas Husnul ya. Masa iya sih 165.000 jadi miliarder gitu kan. Mau dimasukin akal juga akalnya nggak masuk lah. Masa 165.000 jadi miliarder gitu. Waktu pertama kali saya kenal Armina Daily. Cuma saya nggak lihat itunya, yang saya lihat pemiliknya. Waktu
Waktu itu kan kita tahu pemilik ini adalah salah satu pemilik biro haji terbesar di Indonesia, yaitu Bunda Guril. Saya lihat bundanya saja, bunda ini orang yang amanah, orang yang solehah, orang yang rendah hati, orang yang baik. Saya lihat beliaunya saja. Saya nggak mikir 165.000-nya, saya nggak mikir. Dan saya lihat juga sang mentor. Waktu itu Bapak juga masih istiqomah di bisnis ini. Udah, saya sebagai murid yang baik, saya nggak usah mikir, saya ngikutin saja. Kalau hari ini sih enak sih Mas Husnul ya, Teh Oneng ya, sudah ada bukti ya. Kayak Bu siapa tadi, Teh Oneng sudah buktinya, Miss Dewi aja penghasilannya sudah 100 juta per bulan, Bu Andin, saya sendiri alhamdulillah penghasilannya sudah 1 M lebih. Kalau dulu itu nggak ada buktinya, belum ada bukti sama sekali, udah nggak ada buktinya, kemudian belum ada yang namanya acara seperti ini. Kemudian belum lahir yang namanya buku 1 tahun jadi miliarder gitu ya. Pokoknya dulu saya itu apa ya, ilmu saya yang membuat saya berubah itu adalah sebenarnya sudah ada bukunya kok Mas Husnul ya. Kebetulan kan saya hobinya, saya kan membaca buku. Ini buku saya banyak ya. Ada Muhammad sebagai pedagang, ini bagus. Ada Mukidi ya, makanya saya kadang-kadang melucunya dari Mukidi. Oh iya. Ada Jack Ma, macam-macam deh bukunya. Tapi di antara ratusan buku ini ada buku yang saya favorit dan buku ini saya rekomendasikan buat Anda. Insya Allah kalau Anda benar-benar serius memahami buku ini, Insya Allah Anda akan jadi miliarder. Hidup Anda akan berubah dari zero to hero. Apa bukunya ini? Ya, yaitu 1 tahun jadi miliarder. Ini sebenarnya. Iya, ini kalau teman-teman, makanya teman-teman yang Anda pengen hidupnya berubah ya, yang saat ini mungkin terlilit utang atau kena korban PHK, kena akibat pandemi, atau saat ini hubungan rumah tangga harmonis gara-gara ekonomi. Karena setahu saya salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, salah satunya adalah faktor ekonomi. Nggak mungkin lah kita bisa romantisan kalau sudah 4 bulan nggak bayar angsuran, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin lah. Nggak bisa sayang-sayangan. Saya kalau sama Bu Ana kan bisa, ya. Ada reward. Mama, I miss you bertubi-tubi, itu berani. Karena ada penghasilannya tiap hari, Miss. Teh Oneng. Coba kalau kita nggak punya duit. Makanya ada koordinasinya ekonomi itu dengan keharmonisan, ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin kena PHK, kena ekonominya lagi amburadul, atau punya impian besar pengen ke tanah suci tapi terkendala biaya, nggak usah khawatir. Di sini ini kelihatannya buku ini tipis gitu ya, kelihatannya tipis. Tapi buku ini daging semua. Ini sudah membuktikan, ini sudah banyak wasilah buku ini lahir para muslim miliarder baru, termasuk ya teman-teman yang tadi testimoni. Ya, saya sedikit sampaikan. Ini ditulis oleh sang mentor kita, Bapak Juli Irmayanto. Beliau adalah penggerak umroh terbesar Indonesia. Beliau penulis bestseller The Miracle of Baitullah, Mudahnya Umroh dan Kaya Berkah. Beliau ini adalah penulis buku bestseller Bank dan Lembaga Keuangan, dan beliau ini penulis mega bestseller, yaitu 1 tahun jadi miliarder. Ya, ini kalau kita kupas dari awal sampai akhir ini bisa sampai besok pagi, Teh Oneng. Saya cuma kulik satu aja ya. Ini yang saya praktekkan. Halaman aja udah begitu ya Pak Arun. Dari halaman aja udah banyak yang harus dijelaskan ya Mas. Banyak. Ini yang saya praktekkan ini, insya Allah ini kalau teman-teman mau mempraktekkan ini nggak usah pakai tapi, insya Allah akan terjadi perubahan. Apa itu namanya nyut? Nyut itu bukan sakit kepala karena nggak bisa bayar angsuran ya, tapi nyut ini singkatan, yaitu adalah niat, yakin, ulet, duplikasi. Ini kalau teman-teman pakai ilmu ngeroso, ini ilmu ini merinding, ini ilmu ini kekuatannya luar biasa, energinya itu maksimal ini. Yang pertama niat. Inamal amal lebih niat ya, bukankah semua amalan itu berawal dari niat? Niat jadi doa, doa jadi amal, doa jadi tindakan, doa jadi kenyataan, doa jadi nasib. Ya, jadi semua itu bersumber dari kekuatan niat. Lah sang mentor ya, yang saat ini fotonya saya pasang di belakang ya sebagai tawaduk saya dan sebagai rasa rindu ya, setelah ketemu beliau semangat saya muncul lagi, tambah semangat ya. Ketemu beliau saya kirimkan doa karena saya yakin beliau ini selalu hadir, bahkan di malam hari ini saya yakin beliau tersenyum melihat kita yang saling kompak, saling ta'awun ya. Yang pertama adalah niat tadi, niat. Jadi kata beliau sampaikan niatnya dibenerin, jadilah
menjadi Armina Daily itu jadilah pedagang jujur dan amanah. Itu yang saya ingat-ingat. Kata beliau adalah menjadi ini dalil ya. Beliau selalu sampaikan menjadi pedagang jujur dan amanah. Kata beliau yang penting itu jujur amanah, bukan untung rugi. Bukan ganteng jelek, tapi jujur amanah. Kelak meninggalnya akan dibangkitkan dengan para nabi, sedikit dan orang-orang yang mati syahid. Ini merinding saya. Jadi pedagang itu enaknya gitu loh. Artinya kita nawarin red coffee kemudian ditolak. Selama niat tujuan kita adalah nolong orang lain, itu amal soleh, bukan amal salah. Ya. Tiba-tiba, maaf, Allah pundut kita meninggal dunia. Selama kita jujur dan amanah, insya Allah itu seperti mati syahid. Makanya saya punya keyakinan teman-teman ya, insya Allah kalau teman-teman memegang prinsip ini, insya Allah ya kita akan menjadi ahli surga. Itu niat. Amin. Yang kedua niatin untuk apa? Niatin untuk mensiarkan ekonomi umat. Ini penting sekali, apalagi kondisi pandemi gini ya. Ngeri hari ini banyak perusahaan raksasa pun sekarang sudah mulai gulung tikar. Gitu. Ini peran kita untuk membantu mereka. Jadi ini dakwah ekonomi umat. Dengan ekonomi orang baik, harapannya bisa umroh, bisa haji, bisa kebutuhannya. Ini luar biasa. Jadi niat kita diluruskan. Yang ketiganya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya zikir, kata guru saya, itu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga ketika kita meninggal dunia, itu amalan terus ngalir. Jadi kuncinya yang pertama adalah niat, yang kedua yakin. Yakin kepada siapa? Ya kepada Allah. Ciri-ciri orang yakin itu apa? Semangat, optimis. Jadi orang optimis, kalau menurut saya itu husnudon. Husnudon itu berarti yakin sama Allah. Tapi kalau Anda tidak yakin, apa mungkin saya bisa sukses? Apa mungkin saya bisa berhasil? Maaf, Anda sudah nyepelek nih Gusti Allah. Anda sudah merendahkan Allah. Karena bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Allah itu mau ngasih kita 1000, 1 juta, 1 triliun. Bagi Allah mah gampang. Kun fayakun terjadi. Makanya kadang kita itu nggak yakin. Aku kan nggak bisa. Aku kan wong deso. Aku kan nggak bisa online. Aku kan. Dan terus. Yakin aja sama Allah. Udah. Allah itu maha besar. Punya mimpian yang besar karena Allah maha besar. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah ulet. Ya. Inallah masabir. Yang penting sabar, teman-teman. Di bisnis ini itu paling risikonya cuma ditolak. Gampang lah. Teman-teman kalau pengen ditolaknya nggak sakit, cari aja penolakan terus. Sekali sakit, 2 kali sakit, 3 kali agak sakit, 10 kali nggak sakit sama sekali. Kalau sudah kayak saya udah 100 kali, kadang-kadang malah rindu pengen ditolak, Mas Gusnul. Iya, aku buat tolak entah gitu. Ada kangen rasa ditolak. Makanya kadang-kadang di bisnis seru kok. Di bisnis semakin hati kita nggak sakit, itu rezeki dekat. Tapi kalau ditolak masih baperan, terus nangis, berarti rezekinya masih jauh itu. Kemudian yang terakhir duplikasi. Duplikasi itu di bisnis nggak perlu pinter, nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, nggak perlu gemuk, nggak perlu kurus. Yang penting ada kerendahan hati, tawaduk, apa ya? Iya, apa kerendahan tawaduk? Mau belajar lah. Ya, tinggal di sini kan tinggal gampang loh. Teh ya, tinggal nyontek doang aja lah. Nyontek halal di sini nyontek. Tinggal nyontek teh oneng, nyontek teh oneng, teh botol, teh belum gitu. Kata-katanya Bapak itu. Iya. Aman ada yang melanjutkan. Makanya saya bilang bisnis ini tuh jujur teh, bisnis ini tuh saya bilang itu apa ya? Gampang. Banget itu loh. Kenapa enggak saya bilang gampang? Iya modalnya loh. Ya saking gemesnya gitu loh. Ini saya lagi gemes banget. Ya Allah, kondisi sudah the power of kepepet loh sekarang. Kondisi pandemi seperti ini loh. Kita masih santai-santai. Kadang saya berpikir, nggak mungkin masa tua kita ini nyaman. Kalau hari ini kita santai itu, nggak mungkin itu. Nah, jadi duplikasi aja, ikutin mentor, ikutin leader, tinggal nyontek doang, modal juga kecil. Makanya sebenarnya teman-teman beruntunglah ketemu komunitas ini. Itu teh yang ilmunya adalah nyut, praktekan nyut itu, insya Allah, insya Allah pasti. Iya, teh. Gitu, siap bos. Mas Husnul, nyut dan ada yang nagih ya. Nyut. Kerbitan. Itu aku ya lah, ini mah
Nyutnya nyut enak, jadi niat yang Betul. kuat untuk jadi seorang miliarder dan Miliarder. menjadi orang yang menjadi wasilah banyak terlahir miliarder, mungkin begitu ya Mas Amin. Husnul ya. Betul, Kemudian betul, Teh. yakin Allah yang akan memampukan, memudahkan, kemudian ulet bagian dari innallaha Sabar, ma'as-sabirin dan duplikasi. Jadi contek-contek saja lah. Dulu juga saya Pak Harun pernah saya nggak nyontek, saya sombong, saya bisa kok. Taunya nggak ada yang daftar juga. Nah itulah kayaknya dihindar ya kayak gitu ya. Merasa sok tuh gitu ya. Akhirnya kita harus mau merendahkan hati. Belajar dari orang sukses itu selalu kata-kata yang disampaikan oleh mentor kita. Semoga Allah mengangkat derajat kita. Nah itu yang selalu saya senang ketika itu adalah doa ya. Dan Mas Husnul, oke, teman-teman leader sudah menyampaikan gimana sih trik-triknya, karena beliau itu adalah orang-orang yang gaspol gitu kan, untuk melahirkan banyak peraih reward, tidak untuk sendiri tapi untuk komunitas. Nah sekarang nih Mas Husnul, sudah waktunya kita hadirkan nih seseorang yang sangat keren dan Mas Husnul. Betul. Ya. Beliau pun kita ketahui dengan perjuangannya memimpin sebuah perusahaan dan menjadi sebuah perusahaan terbesar di Indonesia. Bahkan dengan pengalamannya memimpin 30 tahun lebih, membutuhkan kemampuan beliau. Sepatutnya memang harus dipertimbangkan menjadi sosok yang penuh dengan inspiratif. Karena perjuangan beliau pun tidak mudah melalui proses satu persatu, sehingga sekarang melahirkan sebuah perusahaan yang memang selalu kita impikan, yang selalu kita support, yaitu perusahaan Armina Daily. Dan beliau dengan background pendidikannya, pernah juga menjabat sebagai dosen, bahkan kita ketahui beliau juga orang tua kita, bunda kita. Dengan kerendahan hati beliau pun kita melihat tidak cuma hanya mendengar, tapi mungkin Anda, kita semua pernah melihat beliau ya, yang selalu ingin membantu orang dan tidak mau melihat orang lain susah. Nah, inilah salah satu jalan beliau ya, yang dibilang hadiah untuk kita semua ketika alhamdulillah ya perusahaan Armina Daily dibentuk dan kita juga bisa merasakan hasilnya satu persatu, bahkan dengan melahirkan insya Allah 1000 miliarder baru di Indonesia. Kita hadirkan sosok yang rendah hati, ibaratnya buat kita semua, yaitu orang tua kita, bunda kita, guru kita semua, yaitu Bunda Insinyur Danire Kurir dari Jakarta. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat ya? Alhamdulillah. Ya Bunda, Allah, Bunda. aduh ya Allah Mas kita Husnul. kita rindu. Iya rindu banget. sama Saya Bunda. terenyuh Bun, saya sampai nangis. Iya, Karena lama bangga nggak sekali ketemu. ya, karena malam ini kita Ya. kedatangan sosok seorang ibu Iya, betul. yang selama ini mungkin sahabatku sekali kita idolakan, kita banggakan. Iya. Kami semua Bunda selalu mendoakan semoga Bunda sehat selalu. Selalu. Armina Dekat Perdana, Armina Daily semakin sukses, semakin jaya menjadi wasilah banyak orang untuk lebih berubah lagi kehidupannya. Dan malam ini Bun, Mas Husnul, Ya. kita ingin dengarkan bagaimana seorang ibu, seorang orang tua berbagi wejangan Ya. kepada kita sebagai orang-orang yang berjuang di komunitas Miliarder Berkah Bunda, yang ingin senantiasa terus bersama menuju kesuksesan tidak sendiri. Ya. Karena selalu kami baca, kami ingin praktekkan kata-kata yang tadi Pak Harun sampaikan, khairunas anfa'uhum linas. Kami ingin menjadi orang yang baik, karena sebaik-baiknya manusia itu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Mungkin itu Bunda, jadi kami dengan sangat memohon untuk malam ini Bunda menyampaikan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu kata yang sampai bingung gitu. Bingung untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tuh beberapa hari ini saya lihat, ini mohon maaf saya cerita, ada orang datang ke saya menyampaikan keluhannya, pengen jual rumah, pengen jual ini, sampai bilang, tolong Bu, saya buat makan besok. Gitu. Nah, saya lihat dari daftar transfer, saya lihat dari rekap bulanan, alhamdulillah luar biasa. Dan ini perlu disyukuri betul. Di dalam situasi yang seperti ini, kita masih bisa berbuat untuk orang lain. Nah, pesan saya buat teman-teman, situasinya sulit, saat sulit inilah kita perbanyak sedekah.
kalau kita lihat, kita tadi bilangnya bicaranya marketing spiritual. Nah, antara lain spiritual itu adalah sedekah. Saatnya sulit. Saat sulit inilah saya mengajak teman-teman semua, yuk kita perbanyak sedekah, sehingga apa yang disampaikan Pak Harun dan Teh Oneng itu sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau saat ini kita mampu sedekah, katakanlah 1 juta, nanti ketika kembali ke suasana normal atau situasi normal, kita sedekah 10 juta, mungkin rasanya sama. Nah, yuk, itu pesan saya yang pertama. Kemudian kita bersyukur. Bersyukurnya itu, kok kita itu dipilih Allah menjadi pedagang, ya kan? Dipilih Allah menjadi pedagang, yang mana alat-alat yang kita dagangkan itu, barang-barang yang kita jual itu adalah barang-barang yang sangat luar biasa, secara medis manfaatnya, secara agama kehalalannya. Itu. Coba bayangin, kalau suatu hari kita dikasih usaha pedagang, tapi usahanya itu tuh membawa kemudaratan buat orang banyak. Contohnya apa, Bu Guri? Contohnya banyak. Contoh yang kecil saja, nama sama-sama obat, tapi dia bukan obat sih, nama produk, tapi dia membawa kemudaratan. Contohnya misalnya narkoba. Sama berdagangnya. Mungkin manfaatnya, mungkin manfaatnya lebih besar. Tapi secara agama kita berdagang barang-barang yang halal. Nah, inilah satu hal yang kita bersyukur, dikasih usaha, dikasih pekerjaan, yang mana usaha itu adalah usaha yang halal. Kemudian barang yang kita jual itu tidak mendatangkan penyakit buat orang lain. Kemudian tujuan jangka panjangnya jelas, tadi sudah kita bahas. Tadi saya dengar, pokoknya karena kita sudah marketing spiritual, berarti tujuan akhir dari usaha ini adalah mengajak kita semua yang terlibat di dalam sini untuk bisa selamat dari nerakanya Allah dan masuk ke dalam surganya. Itu yang paling penting. Makanya saya dari tadi saya lihat teman-teman bicaranya udah setiap bicara doa. Tadi Bu Novi udah syukur, Teh Oneng sudah doa, Pak Harun juga begitu, dan segala macam semua begitu. Ini tuh apa ya, satu hidayah, satu rahmat, satu ridho yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berjuang bersama, supaya apa? Supaya bisa mengajak teman-teman kita, sekali lagi mengajak teman-teman, saudara, tetangga kita untuk bergabung bersama kita, bukan saja untuk membicarakan dunia, tapi lebih dari itu adalah membicarakan akhirat. Kebayang nggak Bapak Ibu? Berapa banyak orang-orang yang kita ajak, yang tadinya nggak ngerti sholat, yang tadinya nggak ngerti menutup aurat, sekarang semuanya alhamdulillah. Yang tadinya nggak ngerti namanya Ka'bah, tapi sekarang semua leader kita, kalau saya ikutin Zoom meeting itu, kalau saya ikutin, itu selalu bicara umroh mengumrohkan, haji menghajikan, sedekah buat orang miskin, hormat kepada orang tua, HPS-nya dijaga. Coba, usaha mana? Ikutin deh Zoom meeting mana-mana. Usaha mana yang mengajak sampai detail kayak begitu? Itu apa bukan? Di Armina Daily. Dan ini kita semua pertahankan. Saya melihat background teman-teman, ini para leader yang luar biasa, itu background-nya tuh semuanya luar negeri. Tapi tetap menyertakan Ka'bah. Artinya apa? Sehebat-hebatnya dunia kita pikirkan, kita masih tetap memikirkan akhirat. Mudah-mudahan apa yang menjadi latar belakang Bapak Ibu itu betul-betul Allah kabulkan hingga kita semuanya bisa mengelilingi dunia, tetap kembali ke Ka'bah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana melihat tanda-tanda kebesarannya Allah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan. Teman-teman yang ingin saya sampaikan, kalau kita usaha apa deh? Usaha tuh saya
tidak pernah lihat satu usaha itu garisnya tuh linear. Jadi naik terus ke atas tuh nggak ada. Jadi selalu ada lika-liku. Apa aja lah, usaha apa aja lah. Itu nggak pernah garisnya lurus naik terus, nggak pernah. Mesti naik, kadang turun, kadang itu. Itulah diperlukan kekuatan mental kita, bagaimana kita terus pantang menyerah. Jadi kalau misalnya teman-teman 2 tahun yang lalu atau 2 tahun setengah yang lalu dapat bonus, Bu Guril yang bener aja, saya tuh dapat cuma 50.000, ini mau diapain? Gak cukup, Bu. Kita kan biasa pegang miliaran, Bu, kok sekarang kayak begini gitu. Itulah diuji bahwa usaha itu ada proses. Prosesnya itulah yang kita harus pantang menyerah. Di sana sini ya harus ada proses. Kayak ibarat pohon, diterbang angin dari mana aja arahnya, ya tetap bertahan karena akarnya kuat. Makanya kita sebagai pengusaha, sebagai apalagi komunitasnya miliarder, kita ini gampang loh ngomongnya miliarder, triliuner, tapi coba bawa ibu jalan-jalan ke kampung-kampung, ajak bicara angka juta, itu aja dia udah bingung. Itu aja udah bingung. Kita ini ngomong miliarder tuh, wah keren, ini gitu. Nah, jadi memang kalau orang ingin sukses, ya mau, nggak boleh menyerah dengan keadaan. Siapalah, bacalah biografi siapapun orang-orang besar sekarang. Nggak ada begitu bikin produk langsung laku terus, jadi nggak ada. Bayangin dulu Nokia di zamannya SMS itu luar biasa Nokia. Tapi kan akhirnya tergerus dengan situasi. Tapi apakah Nokia berhenti ataukah iPhone berhenti dengan adanya Samsung? Ya terus kan berkreasi, berbuat-buat. Begitu juga dengan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke satu daerah, datang ke satu tempat ditolak, oh tinggal dipelajari. Mungkin produk yang saya bawa belum cocok nih untuk daerah sini. Atau mungkin adab saya yang kurang pas dengan daerah sini. Itu perlu selaras. Karena Nabi itu berjualan bukan cuma dengan ibadah yang hebat, tapi juga Nabi berdagang dengan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu bagaimana ketika kita jualan, menyampaikan sesuatu, bukan cuma dengan bahasa, tapi juga dengan body language kita. Bapak Ibu, kalau Ibu tanya ke saya, Armina Reka, 30 tahun Armina Reka, itu apakah Armina Reka garisnya naik terus? Itu turun naik. Pernah 1 tahun, di tahun 99, Armina Reka tuh zamannya 2. Bayangkan tahun 96, 97 itu luar biasa serangannya buat Armina Reka. Tapi ketika itu Pak Guril bilang, saya ingin usaha ini ila yaumil qiyamah karena usaha inilah nanti yang akan membawa saya ke dalam surga. Jadi apa ya tujuannya tuh harus jelas, harus kuat, harus nggak bisa dipatahkan dengan hal-hal yang kecil. Nah, ketika kita lemah, ketika kita lesu, kita ingat lagi tujuan kita. Tadi Pak Harun bilang, ketika saya lemah, ketika saya lesu, saya ingat mentor, akhirnya semangat lagi. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu, kalau ketika suasana hatinya belum mood, belum apa, atau mungkin proses jualannya ditolak orang, nggak diterima orang, ingat aja tujuannya. Bahwa orang itu, dia hanya berdagang saja, berjalan keluar dari rumahnya itu sudah fisabilillah. Karena apa? Dia mencari maisha untuk kehidupannya. Jadi kita harus ingat, ketika kita keluar dari rumah, baca doa keluar rumah, kemudian kita berdagang, dagang itu udah fisabilillah. Mencari kehidupan untuk keluarga kita. Nggak mungkin juga dijadikan orang miliarder, yang kerjaannya cuma leha-leha terus jadi miliarder. Nggak ada. Itu harus diingat. Nggak mungkin. Nah, jadi harus kita ikuti prosesnya, kemudian jangan pantang menyerah dengan keadaan, harus dirubah terus polanya. Kalau hari ini saya datang ke daerah ini ditolak red coffee saya,
mungkin daerah ini nggak cocok dengan kopi, mungkin daerah ini cocoknya dengan ini. Itu. Jadi pengalaman ditolak itu membuat Bapak Ibu harus berpikir lagi dan harus belajar lagi. Jangan pernah merasa, aku mah udah baca bukunya banyak, aku ini enggak mungkin. Karena kejadian pengalaman itu luar biasa, membuat kita menjadi belajar. Nah, itu yang yang paling penting yang kita ingin contoh dari Nabi. Nabi itu pedagang yang memang punya akhlakul karimah. Jadi kalau nanti kita belajar lagi seperti mana sih jualannya, dan Bapak Ibu insya Allah sudah luar biasa. Jadi teman-teman yang hari ini yang ingin bergabung di Armina Daily, Bu Guril, tadi Pak Harun udah cerita, Bu Guril, masa iya sih 165.000 bisa dapat 1 miliar gitu. Itu kan leader ngomong doang, faktanya apa gitu. Ya itu bisa kita buktikan dengan bukti-bukti transfer. Tapi yang paling real faktanya Bapak Ibu lihat, sekarang ini situasi pandemi ini. Bagaimana satu makhluk yang namanya corona dan ukuran badannya itu mikrometer bisa menghancurkan ribuan bahkan jutaan orang meninggal hanya dengan satu makhluk yang kecil. Itulah hebatnya Allah. Karena Allah tuh yang mutakabiru, Allah itu maha sombong, mau menunjukkan kepada kita asal Allah berkehendak dia bisa lakukan. Bayangin, nggak masuk akal. Kalau misalnya virus itu mengenai orang-orang miskin, orang-orang nggak mampu, masuk akal kita. Tapi sekarang siapa yang kena? Para kepala negara, para orang-orang hebat. Coba Trump aja yang katanya punya dunia, 2 negara adik kuasa, satunya itu Amerika, dia tuh kena corona. Itu membuktikan kepada kita bahwa Allah itu yang mutakabiru, sombong, dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meminta kita, yuk kalian ikhtiar, kalian bekerja dengan teori kalian, dengan ilmu kalian, tetaplah dikembalikan kepada Allah, tetaplah minta kepada Allah, karena Allah itu maha pemberi rezeki. Itu yang yang paling kita nggak boleh tinggalkan. Jangan pernah merasa sombong, nanti kita kayak sahabat yang pernah miskin minta didoakan sama Nabi Sa'labah. Dia merasa bahwa kehebatan dialah mengembala mengembala kambing sehingga dia menjadi orang kaya. Hari ini teman-teman yang sudah punya pendapatan tinggi dan teman-teman yang belum punya pendapatan atau yang belum bergabung di Armina Reka Perdana, di Armina Daily, yang sudah jadi miliarder, jangan pernah merasa sombong bahwa semua itu adalah berkat ridho dan rahmatnya Allah. Tentunya semua itu nggak akan mungkin terjadi tanpa ikhtiar dari Bapak dan Ibu. Di dalam proses ikhtiar inilah kadang-kadang kita dicoba, kadang-kadang kita diuji, kadang-kadang kita juga takutnya diuji dengan kesombongan, dengan kesedihan, dengan macam-macam hal, sehingga kadang-kadang kita menjadi, kalau orang Jawa bilang tuh mutung. Males jualan Armina Daily, orang ini, orang itu, nah itu. Tapi insya Allah kalau kita lihat proses penggajian Bapak Ibu bayangin ya. Bunda, sorry kemut. Bunda, sorry kemut. Bunda kemut. Suaranya Bun? Di unmute. Ya. Oke. Bapak Ibu bayangin ya. Kita kalau lihat struktur gaji pegawai negeri. Profesor atau lektor kepala dengan golongan 4D. Masa kerja sekian tahun, itu kalau dikumpul-kumpul, gajinya tuh belum nyampe setahun 1 miliar. Itu tuh udah sekolahnya berapa tahun, coba bayangin. SD, SMP, SMA, oke. S2-nya 2 tahun, dokternya anggaplah 2 tahun, sampai profesornya anggaplah 7 tahun. Itu yang benar-benar excellent itu penelitiannya, benar-benar excellent orangnya. Pakai gelar profesor, mengajar di universitas terkenal, itu belum nyampe pendapatannya 1 miliar setahun. Kebayang nggak Bapak Ibu? Hari ini betapa kita harus bersyukur Allah kasih luar biasa. Bukan cuma urusan dunia Allah ngasih kita. Bapak Ibu bayangin, udah
Alhamdulillah yang hadir di sini tinggal Bu Novi sama Pak Ringga yang belum haji. Insya Allah Bu Novi tahun depan haji, Pak Ringga tahun depan haji. Amin. Bayangin Bu, saya yakin, bukan saya Mas Raka juga belum. Saya coba kalau kita nggak ngurusin urusannya Allah, nggak mungkin hari ini Bapak kepikiran mau naik haji, termasuk saya juga mungkin. Masih simpan. Tapi karena tiap hari dipanggil, tiap hari diceramah, akhirnya kita niat untuk naik haji. Walaupun secara pendidikan mungkin kita belum apa-apanya dibandingin profesor. Itu Bu Andin suaminya camat, mau sekolahnya S3. Kira-kira nyampe nggak pegawai negeri sekian tahun itu sampai 1 miliar. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak ngomong 1 miliar tuh, di kita nih di komunitas miliar ini luar biasa. Udah biasa kita ngomong 1 miliar. Coba bawa ke pegawai negeri, terheran-heran. Gajinya habis digadaikan. Coba. Kita tuh sekali lagi memang perlu bersyukur betul, luar biasa, alhamdulillah dijadikan, diberi usaha ini ya nggak cuma diurusin dunianya tapi juga diurusin akhiratnya. Apalagi teman-teman leader ini luar biasa menurut saya, setiap hari bikin Zoom, kasih pelatihan, kasih bimbingan. Yuk coba usaha apa lagi yang nggak berhenti. Saya lihat teman-teman tuh kok kayaknya nggak ada capeknya gitu. Nggak ada capeknya kasih ilmu pada teman-teman, kepada orang lain gitu. Nah itu yang menurut saya luar biasa. Satu hal yang mungkin kita perlu renungkan Bapak Ibu, sekarang bayangkan kita semua ini sudah berapa banyak orang yang kita ajak haji. Sudah berapa banyak orang yang sudah berubah perilakunya karena sudah bergabung dengan kita. Sekarang kita bayangkan bagaimana tidur nyenyaknya Pak Yuli sudah memberi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, ini barangkali pengantar Teh Oneng. Ya. Mungkin kalau ya, silakan. Ya Allah Bunda, ya itulah dari semua yang Bunda sampaikan, tetap Mas Husnul syukur itu yang harus kita terus gaungkan, terus kuatkan di dalam jiwa, karena memang ya mungkin karena rasa-rasa itu mungkin Bunda yang terkadang membuat saya mungkin mewakili teman-teman, kadang ya itulah turun naik tadi Bunda dalam semangatnya, tapi setelah mendengarkan apa yang Bunda sampaikan, Masya Allah, kami akan praktekkan apa yang tadi sudah Bunda berikan untuk kami, gitu Pak Husnul. Betul Teh, tadi juga ya Teh, mungkin ada sedikit juga yang bisa kita ambil dari Bunda Guril, bahwa ternyata memang tadi kalau kita bandingkan Armina Daily dulu dengan yang mana teman-teman juga mungkin yang biasa dapatnya juga jutawan atau bahkan ratusan juta, miliarder, kok segini, tapi ternyata ini ada suatu pelajaran yang kita bisa kutip ya Teh, bahwa ternyata yakini suatu saat nanti berproses, ini akan melebihi, betul, ikuti aja prosesnya. Tadi udah Bunda sampaikan, Masya Allah ya, dan ternyata memang ini sudah mulai gitu loh, namanya kurvanya tuh naik. Jadi memang di awal pun kita Bunda udah ajarkan tadi ya, yakini bahwa kita harus sukai, tidak sukai, yaitu prosesnya harus dijalani. Dan yakini bahwa suatu saat nanti kita akan berada di posisi puncaknya ya di situ. Gitu, Oke. Dan Mas Husnul, kita pun tadi sudah kehadiran beberapa leader ya sebagai bintang tamu kita malam ini. Mungkin ada yang akan disampaikan dari Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Kita sudah jumpa dengan Bunda kita malam ini live langsung. Oke. Silakan Pak Haji. Oke, baik Teh Oneng, Mas Raka. Yang pasti saya nggak banyak nanya. Bunda sehat Bunda, terima kasih banyak. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Apa yang disampaikan Bunda itu benar-benar nancep di otak kami itu ya. Jadi bahwa hidup ini, ya tadi kita harus selalu bersyukur. Ya, kemudian tujuannya tadi yang sampaikan oleh Bunda, bahwasanya dagang ini adalah kendaraan kita untuk nanti di akhirat. Jadi yang pasti ini Teh Oneng bahagia banget malam hari ini. Saya bahagia banget. Ya seperti nggak tahu, hari ini saya bahagia banget, bahagia, merinding, senang pokoknya hari ini. Terima kasih Bunda atas nasihatnya, sehat selalu buat Bunda dan keluarga. Ya, Teh. Iya. Terima kasih Pak Harun. Itulah Bunda kami yang senantiasa, tetap saya suka bilang, saya membersamai Armina Daily, Armina Rika, dan Komunitas Milenial Berkah. Dan mungkin malam ini juga karena ada 3 narasumber lagi Bun yang insya Allah akan
ya silaturahim dengan Bunda. Silakan Ibu Novi Maria Ulfa. Saya udah nyebut Bu Haji, kayaknya emang tahun depan berhaji Bu Novi. Amin, amin. Bu Novi ya. Amin. Saya udah Amin, langsung. Ya, silakan Bu Novi. Suaranya, Sa? Ya. Suaranya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Guril sudah mengingatkan kita semua bahwa ya ada tujuan akhir yang layak kita perjuangkan, yaitu tujuan untuk kehidupan akhirat kita yang kekal. Karena kan dunia ini hanya sementara gitu. Apa yang kita kejar ini juga tidak selamanya kita tinggali gitu. Nah, itu sih, jadi ketika kita berikhtiar, kita harus semangat pol-polan, tapi juga tetap Allah ada di hati kita sehingga kita terus mengingat akhirat kita, tujuan akhirat kita. Terima kasih Bunda Guril. Itu aja Teh Neng. Oke, terima kasih. Sebelum ke dua narasumber lagi, Bunda, ini ya, saya mungkin sedikit bertanya lagi nih ke Bunda Guril. Boleh kan Mas Wisnu? Ya, kita kan masih ada waktu ya, sedikit lagi. Ya. Bun, ya terkadang gini, teman-teman nih, saya juga sudah berikhtiar, terkadang ada rasa. Ketika belum mencapai apa yang kita harapkan, ada rasa kurang nyaman. Nah, mungkin ada tips dari Bunda, gimana sih cara mengelola hati ini agar senantiasa merasa ya sudahlah itu belum sampai gitu. Jadi ada rasa, aduh, usaha udah, ikhtiar udah, kok belum juga sih. Nah, terkadang ada rasa seperti itu, Bunda mungkin boleh sharing ya gimana sih ilmunya untuk kami gitu, jika terjadi hal tersebut. Ya, hati itu satu bungkalan yang ada di dalam hati, jadi dalam badan. Kalau dia bagus, maka baguslah. Kalau dia rusak, maka rusaklah. Nah, setan itu kuat menggoda kita. Yang paling cepat digoda adalah hati, perasaan. Nah, makanya dalam apapun pekerjaan, dalam apapun usaha, itu yang paling penting adalah ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas, insya Allah tuh semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Saya kasih satu cerita, mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran ya. Dulu ada teman saya, satu hari dia ada masalah lah dengan keluarganya. Terus dia datang kepada seseorang, dia konsul, terus dokternya bilang, Bu, Ibu, jangankan kita, itu orang dokter aja itu dikasih Allah anak yang cacat. Artinya apa? Allah itu menguji keikhlasan kita, mengagungkannya Allah gitu. Jadi orang itu kalau udah sampai satu titik, sebetulnya jadi gini, sebetulnya orang itu dicoba karena hatinya tuh gelisah. Orang makin gelisah hati orang, itu makin hidupnya tuh makin susah. Makanya kan diajarin tuh HPS. Nah, hati itu yang paling penting itu dikelola hatinya. Jadi tadi misalnya, hari ini saya mau jualan di sini. Tiba-tiba ditolak. Begitu ditolak itu bukan menyadari kekurangan, mungkin hari ini saya masih dituntut untuk tetap berikhtiar, tetap berdoa, tetap bersabar. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya Allah beri saya rezeki. Itu orang yang rada ikhlas menerima kenyataan. Tapi buat orang yang tidak ikhlas, itu pasti nggerutu. Nah, ketika dia menggerutu, saat itu jugalah dia akan dikasih cobaan dan makin terus dan makin terus. Lihatlah bedanya orang yang sabar. Ketika orang yang sabar itu diapain temannya, ya udah nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau bayar hutang aku, nanti aku dapatnya di akhirat. Ya udah nggak apa-apa dia ngatain, toh nanti itu jadi pahala buat saya. Insya Allah tuh orang mau ngatain dia tuh males. Karena nggak ada perlawanan. Jadi setan tuh nggak masuk untuk menggoda hati dia, supaya hati dia makin gelisah, makin akhirnya judul-judulnya tuh nggak syukur. Hari ini nggak dapat orang yang diprospek, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, lupa nikmat Allah yang sudah banyak. Padahal baru kemarin dapat sampai angka misalnya 20 juta. Baru
baru dapat, katakanlah hari ini dapat reward 20 juta, tiba-tiba minggu depan prospek tiba-tiba nggak berhasil. Itu udah menggerutu, setan terus. Sehingga apa? Kita lupa bersyukur bahwa nikmat yang Allah kasih itu sudah luar biasa. Makanya pedagang itu dituntut untuk sabar itu, untuk ikhlas itu Bu. Itu Teh Oneng, bagaimana kita mengelola hati supaya kita ikhlas menerima keadaan. Ikhlas itu bukan berarti menerima segala sesuatu tanpa upaya. Jadi kalau misalnya saya berdagang, nggak laku, saya ikhlas, bukan begitu maksudnya. Saya berdagang, sudah berdoa, sudah berikhtiar, sudah saya punya ilmu menjelaskan. Ketika saya ada klien datang, oh iya red coffee itu ini. Kemudian nggak dibeli, itu namanya kita sedang dicoba. Tapi kalau misalnya berangkatnya dengan kesombongan, ketika ada orang yang nanya red coffee, udah Pak, masa Bapak nggak tahu sih red coffee ini. Orang itu dengar suara ibu menyatakan, masa sih nggak tahu red coffee, orang itu nggak jadi beli. Nah, nggak jadi beli ini bukan ini yang dimaksud dengan ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas itu, kita tuh sudah berupaya secara agama, dan kita sudah berupaya secara dunia. Artinya kita tuh sudah memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, ya sikapnya, ya produknya kita kuasai, tapi orang nggak jadi beli. Nah itu namanya ya ikhlas, kita sabar, tidak menerima tidak menerima orang itu tidak jadi membeli gitu. Nah ikhlas itu nggak gampang, perlu waktu, perlu pelajaran, sehingga sampai satu titik ketika orang ikhlas, insya Allah semuanya itu akan berjalan baik-baik saja. Jadi pesan saya itu nggak gampang memang untuk gampang menerima. Aduh, ya udahlah hari ini nggak laku nggak apa-apa, itu nggak gampang. Jadi memang dicoba, hati kita tuh dicoba, memang perasaan kita tuh dicoba. Karena kalau kita sudah lulus dalam satu cobaan, insya Allah akan tingkatkan lagi. Ya tujuannya itu ada tadi yang Pak Harun sampaikan, kalau kita ditolak, kemudian ditolak lagi, satu hari insya Allah kita sudah punya ilmu melawan penolakan ini gitu. Sehingga sampai cobalah kalau ada orang ditolak terus kemudian mangkel terus, berantem terus, kesel terus, akhirnya keluar, ya kan akhirnya nggak sukses. Iya. Tapi kalau tadi ditolak 1, 2 sampai 100, dijadiin pelajaran sampai satu saat, ya udah kalau ada orang nolak biasa aja, istirja aja gitu. Nah insya Allah mudah-mudahan sukses. Iya. Ya, terima kasih Bunda, luar biasa ya. Jadi ditolak, ada 10 orang yang nolak, yakin 100 orang belanja beli red kopi kita. Amin ya Allah ya Mbak. Amin. Ya, Mas Husnul, semakin menarik ya perbincangan kita malam ini ya. Tapi ya itulah waktu Mas Husnul yang sudah ini Bunda kami saya nih mau sampaikan satu. Oh iya silakan. Tanggal 27 Oktober ya. Tanggal 27 Oktober itu ada acara Armina Reka, itu akan membahas tentang sejarah Armina Reka. Jadi kata teman-teman, Bu, ayo Bu bikin videonya, karena Ibu adalah saksi kunci tentang Armina Reka Perdana dan mungkin usia saya sudah senja. Akhirnya dibuatlah acara tanggal 27 Oktober jam 7 malam, itu Armina Reka dari masa ke masa. Nah mudah-mudahan dengan sejarah-sejarah itu ya orang yang besar, orang yang menghargai sejarah. Ya mudah-mudahan itu teman-teman bisa lihat, dan nanti mudah-mudahan teman-teman lebih besar mengukir sejarah hidupnya dibandingkan dengan saya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Siap Bun. Ya Bunda, untuk hari Selasa ya Bun, kami sudah boomingkan ke teman-teman ya untuk acara kita pun yang hari Selasa semua mengarah ke acara yang Bunda Guri tadi sampaikan kan Mas Husnul, betul kan? Betul. Ya, jadi kita semua sahabat sekalian hadir di acara Selasa malam tepat jam 19, kita hadir di acara bagaimana nih gitu kan, dari masa ke masa sebuah perusahaan yang sukses, yang semakin keren, insya Allah semakin membawa kita lebih menjadi bermanfaat lagi untuk banyak orang gitu. Mas Husnul, mungkin untuk malam ini kita akhiri.
Halo, Teh. Mas Ya, dan Husnul. juga teman-teman Ya. semua, Sobat Miliarder. Halo, halo. Ya, Teh. Ya, jelas ya. Oke, Ya. Sebelumnya juga terima kasih Masih ada banyak yang teman, disampaikan masih ada dari dua para leader lagi, dua narasumbernya. teman leader yang belum menyampaikan narasumber malam ini. Betul. Iya, itu Mas Husnul. Ya, ini kita Mungkin hadirkan ada satu dari kota kata, Pekanbaru. ya. Dari Oh, kota, Bu Andin. boleh dari. Oh, oke. Suara. Dari suara. Halo, Ya, Bu Andin. mungkin Bu Andin sedikit karena kita satu panggung nih sama Bunda Guril. Iya, sebenarnya mau nyampein ke Bunda Guril, tapi semoga masih cukup waktu ya. Ini tadi Armina Reka dari sejarah ke sejarah. Nah, kita hampir 7 bulan umroh tidak jalan gitu. Nah, mungkin tadi itu pingin pesan dari Bunda, banyak leader-leader yang karena masih menganggap gaji di Armina Daily kan belum sebesar kalau dapat jemaah umroh gitu. Nah, tapi mereka tuh kayak belum yakin. Nah, mungkin Bunda yang udah ngerasa nih bagaimana sebagai seorang owner dari Armina Reka ngerasain nggak jalan dan melihat apa harapan di Armina Daily ini untuk teman-teman leader yang masih wait and see gitu. Teman-teman yang hari ini menonton, yang belum bergabung di Armina Daily, kalau misalnya saya hari ini punya data, saya lihat kan mungkin kaget. Kayak nggak masuk akal gitu. Bayangin di tahun 2018 April, kita launching Armina Daily, itu hanya beberapa bulan, memang angkanya masih 10.000. Tadi udah disampaikan Bu Novi mungkin, Bu Andin, yang lain-lain teman-teman, ini adalah yang hadir di sini, yang sebagai leader yang hadir hari ini, adalah orang-orang yang luar biasa, pantang menyerah, dan mengikuti proses. Siap. Coba kalau hari ini, kemarin, dari awal 2018 bulan April itu, tidak punya sikap, tidak melalui proses, insya Allah hari ini nggak masuk dalam komunitas 1 miliar. Ya kan? Artinya apa? Itu kan bahasa 1.000 miliarder itu bukan bahasa yang dibuat untuk lip service, bukan. Itu adalah kata yang dibuat dengan fakta. Artinya apa? Artinya Armina Daily itu dalam hitungan tahun, baru tahun kedua, itu sudah menghasilkan leader-leader yang sangat luar biasa, dan pendapatannya itu, saya kira sekarang kita sudah punya beberapa leader yang gaji bulannya itu udah ratus juta. Ratus jutanya itu bukan ratus juta ke bawah, angkanya udah 175, 200 juta. Kalau angka 10, 20, 30, 40 itu udah banyak. Jadi apa yang ingin saya sampaikan Bu Andin, teman-teman, hari ini adalah bukti nyata satu teori bahwa usaha itu butuh pantang menyerah. Lalui prosesnya, insya Allah menjadi orang sukses. Armina Daily awal di bulan April sampai bulan Mei, bulan Juni, itu teman-teman tuh gajinya tuh masih 10 juta. Jadi kalau digit di belakangnya tuh nolnya baru 4. Tapi hari ini yang nilainya 0 di 4 di belakang 4 di belakang angkanya, itu hari ini mungkin nolnya sudah 5 kurang. Bisa 7, bisa 8, bisa 9. Itu kalau udah nyampe reward. Bulanannya angkanya itu nolnya itu sudah 8. 8. Mungkin Bu Andin, Teh Oneng, Bu Novi, kemudian ada Bu Eli, Bu Dewi Kendap, Pak Harun, jangan ditanya, Pak Dringga, yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau saya sebagai pegawai negeri ngelihat Armina Daily itu gajinya fantastis. Angkanya fantastis, waktunya juga fantastis. Jadi kalau orang bilang miracle itu nggak salah. Kenapa? Dari puluhan ribu, bayang nggak? Dari puluhan ribu, cuman 1 tahun angkanya udah langsung 10 juta, 100 juta. Dan ini yang menariknya menurut saya ini. Jadi tadi yang saya sampaikan, profesor aja tuh sekian puluh tahun kuliah, gajinya 1 tahun tuh nggak nyampe 1 miliar. Jangankan bulan 100 juta. Bu Novi kalah profesor gajinya sama Bu Novi. Iya.
Ya kan? Apalagi Semangat, Bun. dokter sekarang. Bu Novi itu loh, di bawahnya ada Bu Eli. Itu gaji loh. Armina Deli itu kan ada 9 kan? Rezeki yang sangat luar biasa. Kalau gajinya rewardnya udah ratus juta, ya gajinya juga pasti melebihi itu. Itu gaji bulanan. Kira-kira menteri kita itu gajinya berapa sih 1 bulan? Kalah lewat leader-leader Armina Deli. Apalagi yang hadir di sini, insya Allah kalah nih. Jadi Bapak Ibu, mantap. jadi sekali lagi kita bersyukur itu. Alhamdulillah semua kita syukuri, saya tuh kok nggak jadi menteri, tapi gaji saya tuh ngalahin menteri, bayangin. Ibu mikirin leader, Zoom meeting, menteri coba. Ya kan? Jadi itu perlu disyukuri. Jadi itu faktanya Bu Andin, insya Allah teman-teman pasti di dalam hatinya juga berkata, Masya Allah gaji aku tuh lumayan banget. Itu Miss Dio pensiun apa tuh? Cuti panjang cuti panjang ya, cuti 5 tahunan kan dari pegawai negerinya. Iya. Jadi luar biasa Bu Andin, insya Allah gaji-gajinya. Jadi teman-teman yang dengar ini, yang dengar pembicaraan kita malam ini, yang nonton 700 lebih, Bun. 700 yang nonton udah 750. 50-an. Iya. Jadi yang nonton, yang teman-teman yang nonton hari ini, yang sudah bergabung, teruslah semangat dan teruslah berjuang karena bangunlah aset. Insya Allah dengan membangun aset, mudah-mudahan Bapak Ibulah orang-orang berikutnya yang menjadi miliarder. Nah, yang belum bergabung, saya yakinkan Bapak Ibu semua, apa yang kita sampaikan ini bukanlah lip service, bukanlah mengajak Bapak Ibu, karena apa? Kita ingin nanti kelak hidup berdampingan di surga bersama para Rasul. Karena pedagang yang jujur dan amanah nanti bersama Rasul dan para Nabi di surga. Jadi kita memang bangun, Armina Deli itu membangun budaya jujur, amanah, sikap maupun perbuatan. Nah, jadi angka-angka yang saya sampaikan itu bukan angka-angka yang direkayasa, bukan. Memang angka sebetulnya bagaimana teman-teman bisa membuktikan, tuh coba lihat aja latar belakangnya tuh leader-leadernya, Ka'bah, Belanda, bunga tulip. Itu artinya apa? Bapak Ibu memantaskan diri sebagai leader Armina Deli. Ya kan? Masa ini makanya saya memang leader Armina Deli itu luar biasa, memantaskan dirinya sebagai orang yang punya pendapatan sehingga background-nya itu juga luar biasa. Dari situ aja sudah kelihatan, apalagi cincinnya. Jadi Bu Andin dan teman-teman sekalian, pokoknya luar biasa deh Armina Deli gajinya. Kebayang nggak? Ya. Jadi ini satu bukti juga proses itu terjadi, bagaimana kita menghadapi musibah, dan ketika kita sabar dengan musibah itu Allah ganti di yang lain. Kebayang nggak Bu, Bapak sekalian, kalau kemarin ketika Armina Reka di close, Allah nggak kasih kita ilham, nggak ngasih kami ilham untuk membuat Armina Deli, kebayang nggak 8 bulan nggak punya gaji? Kebayang nggak? Nah, untungnya Bapak Ibu, alhamdulillah, tetap percaya, tetap yakin, membangun aset pelan-pelan, coba bayangin, 2 tahun sudah pendapatannya kayak begitu. Coba luar biasanya ya. Jadi sekali lagi saya yakinkan teman-teman yang menonton acara ini, yuk harus yakin bahwa kita semua bisa sukses ya. Tidak kenal pendidikan, tidak kenal status, mau gadis, mau janda, mau anak muda, mau duda, tidak kenal itu, tidak kenal jabatan, ya kan? Mau profesor, mau apa, insya Allah bergabung di sini, insya Allah rezekinya luar biasa, angkanya nolnya di belakangnya tuh sudah 8. Ya, kalau 100 juta 8. Dan doa kita setiap saat, doanya adalah, ya Allah berilah para pedagang syariah Armina Deli rezeki minimal, kata orang bule, at least 100 juta setiap bulan. Coba bayangin, doa-doa sama dengan Bapak membangun komunitas miliarder ini. Mudah-mudahan komunitasnya tercapai, gaji-gajiannya juga tercapai. Sekian, mungkin Bu Andin. Bu Andin, keren ya Bu Andin. Bunda, karena tadi kan kita kan ada 4 narasumber ya, kayaknya kurang pas nih kalau satu lagi tidak muncul, apalagi tidak dibilang kan. Satu kendala kita, Mister, izin. Mister masih ada?
Iya, Masih. iya Teh Oneng, Masya Allah. Iya, ini ada bunda kita. Iya, makin semangat banget dengerin Bunda malam hari ini. Ya Allah, pokoknya di Armina Daily ini kalau nggak diseriusin beneran rugi banget. Makanya gemes ya tahunnya, gemes banget bagi teman-teman yang sudah tahu gitu, tapi nggak lari gitu kan. Tadi kan Iya. kata Bu Novi kalau nggak bisa lari, berjalan. Kalau nggak bisa berjalan, Merangkak. Ya. kan gitu kan ya. Iya. Jadi Masya Allah banget. Di sini adalah kuncinya kita harus bersyukur banget. Dan saya pribadi Bunda malam hari ini mengucapkan terima kasih sekali buat Bunda yang sudah melahirkan Armina Daily, perusahaan yang luar biasa di saat pandemi seperti ini. Banyak sekali teman-teman memang tadi kata Bunda yang datang ke kami curhat bagaimana ekonominya, pengen jual ini, pengen jual itu, tapi alhamdulillah di saat pandemi seperti ini justru kita bisa bersedekah, justru kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Dan di komunitas ini alhamdulillah saya pribadi seperti halnya berada di dalam pesantren kehidupan, di mana di sini terus menjadi pribadi yang baik, berbagi lagi, belajar terus seperti itu. Mohon doanya Bunda, kita semuanya bisa istiqomah dan insya Allah benar-benar bisa meraih impian bersama teman-teman seperjuangan yang melanjutkan peran mentor, melanjutkan perjuangan mentor bisa melahirkan 1000 miliarder di Armina Daily. Amin. Begitu teman-teman, terima kasih untuk semuanya malam ini, the best pokoknya, best of the bestnya. Ya, terima kasih Miss Del. Dan luar biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Guril, owner komisaris utama dari PT Armina Reka Farmasia Pratama. Insya Allah Bunda, kami KMB senantiasa membersamai Armina Daily. Hingga, kalau saya bilang hingga akhir waktuku, insya Allah. Ya, Mas Wisnu? Ya, Data ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan kita berikan kesempatan untuk kita berdoa. Langsung mungkin? Boleh? Doa? Doa langsung doa. Iya, doa akan langsung dipimpin oleh guru kita juga, yaitu langsung ke Pak Harun Ar-Rasyid. Silakan Pak Harun. Baik, Mas Raka, Teh Oneng, Bunda izin untuk memimpin doa. Teman-teman semuanya di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri, mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan berdoa. Tolong diaminin. Saya yakin doa yang berjamaah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Biar lebih khusyuk, saya minta tolong semuanya fokus, konsentrasi, pejamkan mata, tundukkan kepala. Mari bersama-sama hadirkan, bayangkan saat ini kita berdiri di depan Baitullah Ka'bah. Bayangkan saat ini kita di depannya muntazamnya Allah. Bayangkan kedua tangan kanan kita ini menyentuh kain kiswah, kain hitam penutup Ka'bah. Rasakan halus kasarnya, cium wanginya, begitu nikmatnya terpilih menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Dan saat ini juga Ibu Bapak tolong hadirkan wajah ibunda kita tercinta yang sudah dengan penuh kasih yang membesarkan kita, yang mengandung kita 9 bulan lamanya. Hadirkan saat ini juga, baik yang saat ini ada di kampung ataupun saat ini mungkin sudah meninggal dunia. Lihat wajah ibunda kita yang tersenyum bahagia melihat anak-anaknya saat ini sukses. Dan saat ini juga Bapak Ibu tolong hadirkan wajah ayahanda kita tercinta. Ayahanda yang kelihatannya cuek terhadap kita, padahal hatinya lembut, begitu sayang kepada kita. Yang dulu gagah perkasa, tapi saat ini sudah keriput. Yuk hadirkan wajah ayah kita tercinta. Hadirkan juga wajah anak-anak kita yang lucu-lucu, hadirkan hari ini. Dan tidak lupa Bapak Ibu sekalian, malam hari ini hadirkan wajah sang mentor kita. Bapak Dr. Andes Haji Juliarmanto. Hadirkan, bayangkan beliau saat ini memakai baju warna biru dengan gantengnya, gagahnya, dengan pakai belangkon. Beliau tersenyum, menatap kita, matanya berbinar, menyapa kita. Rasakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatalak wal mulka la syarikalah, innal hamda wa nikmatalak wal mulka la syarikalak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Munci Basailin. Ampuni kami ya Allah. Ampun. Ampun Allah. Begitu banyak dosa dan maksiat yang selama ini kami lakukan ya Allah. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, mungkin dosa-dosa ini menyebabkan hati ini mengeras. Mungkin dosa-dosa ini menyebabkan hati ini galau, gak pernah tenang dalam hidup ini, sering mengeluh, tidak pernah bersyukur. Mungkin dosa-dosa ini ya Allah yang menyebabkan kaki ini berat untuk melangkah beribadah kepadamu. Berat untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim, janda-janda miskin. Mungkin dosa-dosa ini yang menyebabkan ya Allah jarak kami dengan tanah suci-Mu begitu jauh. Astaghfirullahaladzim. Engkau Maha Pengampun Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun sudah tiada Allah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman surga buat mereka. Jangan kau siksa orang tua kami ya Rob. Kami saksinya, orang tua kami orang yang sangat luar biasa dalam mendidik, membesarkan kami Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang saat ini masih hidup adalah kesehatan, berkailah, rahmatilah, muliakanlah. Bagian dunia kelak di akhirat, Anda suatu ketika harus kembali kepadamu ya Allah. Matikan dalam kondisi husnul khotimah. Dan kumpulkan nanti ya Allah di akhiratmu, di surgamu dengan kami anak-anaknya. Karena surga akan sepi ya Rob tanpa bapak ibunda kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Kasihan mereka ya Rob, seperti mereka ngasihin kami waktu kecil. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan hanya kepadamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu takdirkan Bunda Kurir dengan keluarga, manajemen, sehat walafiat. Dalam lindunganmu ya Rob, muliakan ya Rob bagian dunia dan kelak di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa mentor kami, Bapak Haji Juli Ermayanto, yang telah kau panggil beberapa minggu yang lalu.
Terimalah segala amalnya ya Allah. Beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau peduli kepada kami. Beliau mengajarkan banyak hal kepada kami. Ilmu yang tertancap di pikiran kami. Beliau selalu mengatakan, jaga HPS, hati, pikiran, sikap. Pikiran harus selalu positif, harus berbaik sangka kepada siapapun. Jaga hati, nggak boleh marah-marah, nggak boleh tersinggung, nggak boleh nesuan. Harus rendah hati, peduli kepada anak yatim. Ya Rob, tempatkan Bapak di sisimu, di janahmu ya Rob. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan kami sukses, sehat, kaya, berkah. Jadikan kami ya Rob, anak-anak kami, cucu kami soleh, solehah. Ya Allah, jadikan wasilah Armina Daily ini kami bisa membantu banyak orang. Membantu anak yatim, membantu janda-janda yang mampu. Mudah-mudahan dengan wasilah usaha ini ya Rob, ekonomi kami membaik dengan rezeki halal barokah ini untuk beribadah kepadamu. Untuk mengumpulkan, mengajikan orang tua kami, menyempurnakan rukun Islam. Sehingga suatu ketika kami harus meninggal dunia, ya Allah, dalam kondisi Islam kami sempurna. Ya Allah, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, kami pasti akan kembali kepadamu, ya Allah. Bimbing kami, ya Rob, terus menjadi lebih baik, sehingga suatu ketika kembali dalam pelukan cintamu, husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin, wafiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan idal maut, wa baradal badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam ini betul-betul sangat yang luar biasa ketika Titia tadi sudah mendengarkan dari beberapa materi kita tentang Leader Talks about tentang Armina Daily. Dan tadi juga kita mendengarkan langsung pembicara utama kita, Bunda kita, yaitu Bunda Insinyur Haja dari Guril, dan juga para top miliarder yang sudah hadir. Terima kasih banyak malam ini, dan diakhiri dengan tadi doa yang sangat menyentuh sekali malam ini. Seperti berasa bahwa kita terbawa, kita akan ada di depan, di depan Baitullah, dan kita saling mendoakan. Dan kita pun maksudnya menyampaikan terima kasih kepada 777 leader yang sudah hadir di acara malam ini, sangat luar biasa. Saya doakan semuanya akan menjadi bagian dari 1000 miliarder yang akan terlahir di tahun 2020 ini. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Ringga Pandano, beliau yang sudah menjadi penyelenggara acara malam ini. Semoga rewardnya Pak Ringga, kita akan babat habis reward yang 277,5 juta di tahun ini ya. Dan tentunya Mas Husnul, kita bisa seperti ini, bisa menyampaikan, mungkin setidaknya menyampaikan kepada yang lain. Ini adalah berkat belajar dari ilmu sang mentor. Saya ucapkan terima kasih kepada mentor miliarder, Ibu Haja Inkisa Supartina, dan keluarga. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan, dan dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin itu Mas Husnul untuk malam ini, dan sahabatku sekalian, ingatkan lagi hari Selasa kita hadir di acara Armina Reka Perdana, dan besok pun kita akan ada acara TOR ya, Muhasabah Akbar. Muhasabah Akbar Online Part 3 itu namanya. Ya, ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fauzi Ihsan dan Ibu Insinyur Hajah Daneri Guril. Dan tentunya setiap hari kita ada acara TOR online yang akan terus membersamai semua KMB, Komunitas Belajar Berkah, agar semuanya kita sukses. Jadi sukses yang paling luar biasa adalah sukses berjamaah. Begitu Mas Husnul. Dan mungkin kita tutup saja acaranya dengan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Teh Oneng Suryati dari Jatinangor, Sumedang. Saya Husnul dari Jakarta, undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tematik dan juga narsumnya berbeda. Dan pastikan tetap Anda untuk segera bergabung di Armina Daily. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitul